Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah STM Budiasi, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru STM Budiasi, yang terhormat wali murid STM Negeri Budiasi. Puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi bahwasanya kita masih diberi kesehatan sehingga kita buka. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semoga acara pada hari ini berjalan baik dan lancar. Amin. Selanjutnya sang pembuka Kepala Sekolah SD Negeri Budiasi, kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Di situ. Nah, ya sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Budiasi, yang terhormat wali murid SD Negeri Budiasi, juga terima kasih saya ucapkan pada acara atau moderator yang sudah memberikan waktunya buat saya untuk menyampaikan sekabur sirih pada kegiatan ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini atau siang hari ini kita bisa berkumpul bermuajah dalam rangka kegiatan salah satu kegiatan CGP calon guru penggerak Eulida, di mana dalam hal ini beliau ditugaskan atau akan melaksanakan salah satu tugasnya, yaitu memenuhi tugas calon guru penggerak dengan tema diseminasi budaya positif SD Negeri Budiasi. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah pada paduka Allah Nabi Muhammad SAW beserta sahabat serta pengikutnya hingga yaumil kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kepada Ibu CGP yang sudah memberikan kesempatan dalam pembukaan diseminasi budaya positif ini. Semoga acara pada pagi hari ini kami harapkan sesuai yang beliau harapkan dan kita harapkan juga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga acara tersebut bisa berjalan lancar. Bapak Ibu, mungkin hanya sekelumit yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Acara berikutnya paparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Linda Napani SPD. Kepadanya waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta wali murid yang saya hormati. Hari ini kita berkumpul di sini dalam acara ini, diseminasi budaya positif SDM Budiasi. Sebelum ke diseminasi,
Madrasah Polisi di kelas 2. Kebetulan saya sekarang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Saya CNP angkatan 10 di Kabupaten Subang. Bapak Ibu, banyak sekali yang saya dapatkan ketika saya mengikuti PGP ini, pendidikan guru penggerak ini. Salah satunya yaitu mengenai materi budaya positif ini. Dalam materi ini ada tugas dan memang sebetulnya bagus sekali tugas ini. Saya diminta menyampaikan yang saya terima dari PGP ini kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, Bapak kepala sekolah, kemudian wali murid. Nah, ini materinya mengenai budaya positif. Setelah ini, sebelum kita mulai, kita buat dulu kesepakatan kelasnya. Nah, di dalam kesepakatan kelas kita hari ini ya, boleh bertanya atau mengomentari jika sudah diberikan waktunya. Bapak Ibu nggak usah tegang, kita ngobrol saja. Saya di sini hanya lebih tahu dahulu, hanya diminta menyampaikan karena saya duluan tahunya. Nah, mohon HP-nya di silent, tidak dibunyikan karena khawatir nanti ada yang bicara, HP berbunyi bisa mengganggu yang lain. Boleh kok ke kamar mandi, silakan. Yang mau ke kamar mandi, yang mau buang air kecil silakan. Tidak meninggalkan ruangan kecuali ini ke toilet. Ini kesepakatan kita ya Bu, Pak. Boleh minum dan makan makanan ringan, mangga seadanya yang sudah disiapkan. Boleh dimakan, boleh diminum. Kalau makanan sih nanti ya, kalau sudah selesai. Lalu boleh mencatat materi yang menurut peserta penting. Jika materi yang saya sampaikan ada poin-poin yang dirasa penting, silakan dicatat. Karena mungkin bisa lupa kalau tidak dicatat. Nanti Ibu moderator minta tolong diambilkan kertasnya, Bapak Ibu guru sepertinya lupa membawa kertas. Kasih itu aja ya. Oh ya, satu lagi mungkin saya lupa menjaga kebersihan. Nanti kalau sudah sampahnya supaya tidak merusak pemandangan seperti itu. Bu izin mau ambil bukan? Ya, makan. Seperti apa? Ambilin. Ambil di mana? Bisa tahu ini dia apa deh? Datangnya acara ini tujuan dari diseminasi. Diseminasi itu apa sih? Tadi banyaknya tuh diseminasi teknologi, diseminasi itu hanya menyampaikan Bu. Saya menyampaikan informasi yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu dalam satu kelompok. Hanya menyampaikan yang saya tahu terlebih dahulu. Tidak usah semua dicatat, yang penting-pentingnya aja. Tujuannya ini memberikan informasi kepada Bapak Ibu guru, kepada kepala sekolah dan wali murid mengenai budaya positif yang sudah saya ketahui terlebih dahulu. Tapi sebetulnya kita tahu sih, cuma mungkin ini bisa menambah pengetahuan para hadirin yang ada di sini. Lalu ketika sudah menerima dan bisa memanfaatkan hasil dari diseminasi kita hari ini, ya, diseminasi kita yang ketiga juga penyampaian informasi, gitu ya. Kalau seminar, workshop itu kan lebih resmi lagi. Kalau ini kita hanya menyampaikan informasi, bisa santai saja, ya. Nah, materi kita hari ini lumayan, ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan, kemudian motivasi, mengenai motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada juga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nanti ada yang akan menarik sebetulnya. Ini semua materi yang sebetulnya kita sudah dapat, tapi kita akan perbaharui lagi. Ini semua sebetulnya penanganan kepada anak Bapak Ibu. Kenapa ada orang tua murid diundang? Maksudnya supaya tahu bagaimana sih kita menangani anak-anak kita, siswa-siswa kita. Nah, ini semua materinya sikap kita harus kepada anak itu seperti apa? Harus bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah itu. Nah, ini materinya yang akan disampaikan. Ada 6 lumayan. Mudah-mudahan tidak membosankan. Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu deh. Bisa berdiri dulu Bapak Ibu yang terhormat. Boleh berdiri, kita ice breaking dulu biar tidak bosan. Berarti ya? Konsentrasi. Ya, harus konsentrasi. Boleh, berarti kuncinya adalah dengarkan yang saya katakan. Ya? Siap? Siap. Goyang, 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 stop.
kasih tepuk tangan. Masih segar baru mulai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai Semangat. 1 jam ke depan kita masih segar. Amin. Nah, ini materi pertama, disiplin positif. Melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas dan waktu yang sudah ditetapkan. Nanti tepat waktu intinya ya, tepat waktu. Ada yang mau menambahkan apa sih yang apa yang di pikiran kita tuh apa sih? Mendengar kata disiplin. Apa Bu? Disiplin. Ya, disiplin waktu, Sikap. bersikap. Ya, berarti kan ketepatan intinya ya. Nah, di sini kata kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, betul? Ya, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Berarti tadi yang disebutkan oleh Bapak Ibu, oleh Bapak kepala sekolah, ya ketepatan, keteraturan gitu. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, betul? Ya, karena misal kalau tidak disiplin dihukum, ya berarti hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Kalau kita mau disiplin positif berarti anak harus tepat, tidak boleh salah. Kalau salah dihukum, begitu ya? Nah, sebetulnya itu salah Bapak Ibu. Salah satu alternatif kalau perlu jangan digunakan itu yang namanya anak kalau tidak disiplin dihukum. Nah, itu kalau bisa jangan. Akibatnya sebetulnya jelek. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya kan? Kalau disiplin biasanya harus disiplin, harus tepat waktu, seperti tadi yang bilang pakaian rapi, sikapnya harus tepat. Itu nyaman gak ya? Ya, biasanya disiplin itu dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Ya betul ya? Betul. Gurunya aja merasa betul, apalagi kalau anaknya ya kan? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Tapi kita lanjutkan. Sungguh pun, disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Memang menurut Ki Hajar Dewantara disiplin itu sama penting ya. Nah, di sini ya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, kan sekarang harus merdeka belajar, memang harus ada Pak disiplin itu. Syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin di sini maksudnya adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi si anak tuh kita disiplinkan, tapi dia harus disiplin sesuai dengan keinginannya dia sendiri, hati nuraninya. Bukan kamu terlambat ke sekolah, nanti kalau itu dihukum anu-anu. Nah itu eksternal tuh. Jadi dia tuh kalau maksudnya dia tuh harus ada kemauan dari dirinya sendiri untuk berdisiplin. Ini menurut Ki Hajar Dewantara harusnya seperti itu. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Betul? Ya, anaknya malas Bu, nggak mau bangun pagi. Berarti kan harus ada motivasi eksternal, harus ada yang membangunkan. Ya, nah ini kita butuh pihak lain. Pihak lain seperti apa? Berarti kita kembali lagi ke definisi merdeka. Merdeka di sini maksudnya nora manglepasing pangeran. Ini kalau Ki Hajar Dewantara kan bahasanya Jawa ya. Artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan pandangan di Aristoteles bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu berarti belajar, ya, atau mengikuti. Untuk menjadi seorang murid atau mengikuti seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti
suatu aliran. Jadi kalau kita mau menerapkan disiplin pada anak, Pak, sebetulnya kita harus kasih tahu dulu anaknya kenapa sih kita harus disiplin. Jangan asal nyuruh aja. Sebetulnya kita selama ini kan datang jam 7 masuk atau pakai seragam merah putih setiap Senin. Nah itu kan harus disiplin. Nah itu anak tuh harusnya tahu, mereka dikasih tahu dulu agar timbul motivasi internal. Di rumah begitu bangun pagi, nah, supaya apa? Ya kan? Nah disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid. Disiplin dapat membuat seorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Kita singkat saja dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Di sini kita akan membahas mengenai disiplin diri, disiplin yang ada di motivasi internal. Lanjut saja. Kalau tadi disiplin pokoknya harusnya timbul dari dalam. Nah ini nanti bahas gimana sih cara timbul dari dalam. Nah selain disiplin, dalam disiplin sendiri itu ada nilai-nilai kebajikan. Ini ada beberapa nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu berarti nilai-nilai yang baik dari beberapa institusi. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila. Manusia itu harus beriman dan bertakwa. Nah ini yang kemarin kita bahas ada 6: mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Nah kita ini Pak harus punya semua ini yang ada di nilai-nilai kebajikan ini. Lalu ada toleransi, rasa hormat, integritas. Kita singkatkan saja. Nah ini nilai-nilai kebajikannya yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, bahwa cinta Tuhan, kemandirian, sama sebetulnya ya. Ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Lalu, nah ini nilai-nilai kebajikannya masih sama sebetulnya ya. Ada rasa hormat, kebaikan. Nah ini kita ke materi berikutnya, motivasi perilaku manusia. Melakukan sesuatu, biasanya manusia melakukan sesuatu itu ada 3 motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Yeah. Biasanya seseorang itu bertindak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kayak tadi, datang pagi-pagi takut dihukum. Ya kan? Takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah, posisi terendah dalam perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman itu sebetulnya dia tuh nggak tahu, ya. Anak itu misalnya datang pagi-pagi, itu mereka tuh nggak tahu kenapa harus datang pagi-pagi. Kan pokoknya saya harus datang pagi, saya harus bangun pagi, kalau nggak saya dimarahin, gitu kan? Saya dihukum. Nah, ini biasanya untuk menghindari permasalahan, ya kan? Biar tidak kena masalah, biar tidak dihukum, ya saya harus datang pagi-pagi, gitu kan? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, betul? Ya, jangan jauh-jauh ke anak deh, kita aja. Ada 3 motivasi sebetulnya dalam diri kita, ya kan, melakukan ini. Yang pertama tadi menghindari ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, betul? Ya, biasanya mau melakukan sesuatu karena ingin dipuji atau pengen kasih hadiah, ya, betul ya? Nah, biasanya mereka yang melakukan tindakan ini ingin pengen dapat istilahnya nilai, ya kan? Biar dipuji sama gurunya, ngasih ekong 1 kilo misalnya. Ya. Bapak Ibu, yang tadi yang 2 ini masih disebut motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya sendiri. Ya, menghindari hukuman, mendapat penghargaan, ini karena motivasi eksternal dari luar. Nah, yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya.
Motivasi terakhir ini biar motivasi tertinggi sebetulnya, ya kan? Orang yang melakukan ini karena pengen dihargai, ya, karena ingin menjadi orang yang memiliki nilai tinggi, tertinggi. Tapi ini biasa bukan dari luar, ini dari dalam dirinya. Dia sadar, saya harus bangun pagi biar sehat, misalnya kan. Saya jangan tidur malam-malam biar sehat. Nah, bukan anak-anak tidur udah malam, nah itu eksternal, disuruh. Tapi kalau misalnya anak sudah paham jam 9 malam harus tidur, ya berarti itu motivasi internal. Ya kemauan sendiri untuk menjadi seperti yang orang lain inginkan atau untuk kemauan diri saya sendiri, ya kan? Jadi ada 3 motivasi tadi. Bapak Ibu pernah tidak sih melakukan sesuatu yang menyakitkan diri Bapak Ibu sendiri sebetulnya? Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu yang sebetulnya saya nggak mau begini tapi saya lakukan? Pernah tidak? Pernah ya? Pernah ada? Kita flashback lah, boleh dijawab dalam hati atau manggut-manggut. Pernahkah melakukan sesuatu yang itu menyakitkan tapi tetap kita lakukan? Pernah ya? Sering. Saya kalau melakukan ini rugi ini, gitu. Sering ya kan? Lalu kira-kira dari 3 motivasi tadi, yang mana yang Bapak Ibu lakukan, sering dilakukan? Yang pertama, keluar dari masalah. Yang kedua, yang kedua itu mendapatkan penghargaan. Lalu yang ketiga itu kesadaran diri berarti ya. Nah, kira-kira yang mana yang sering dilakukannya oleh Bapak Ibu selama ini dalam menjalani kehidupan? Boleh dipikirkan sedikit silakan sambil kita lanjut ya. Nah, ini ada hukuman, ada punyem juga ada ya. Ada konsekuensi dan ada restitusi. Saya bacakan saja lah karena nggak kelihatan. Hukuman itu bisa membentuk identitas gagal anak Bapak Ibu. Ya, kamu nggak kerjain PR, keliling lapangan, itu sebetulnya nggak boleh karena dia gagal identitas. Jadi dia tidak hukuman itu hanya hari doang kareta. Iya, tunduknya hari besok kita dulu gitu. Lalu ada yang namanya bisa disebut identitas sukses, yaitu konsekuensi. Besok jangan telat lagi ya. Kalau telat, apa konsekuensi? Kalau konsekuensi itu berarti dia tahu kita tahu ya. Dia tahu kita tahu itu konsekuensi. Misal anak-anak besok datang masuk jam 7. Kalau tidak, nanti ngambil sampah. Ya, setuju tidak? Setuju Bu. Nah itu konsekuensi. Ya, kalau nggak ngambil sampah berarti kalau datang telat berarti ngambilin sampah. Dia harus tahu dulu. Berarti itu konsekuensi. Kalau tadi hukuman, dia nggak tahu. Misal nih, Pak Rahman datang telat. Pak Rahman, ayo ngambilin sampah. Nah itu hukuman. Pak Rahman nggak tahu dulu tadinya. Ya, itu akan membentuk identitas gagal. Saya nggak tahu kok saya dihukum. Ya kan, saya padahal telat itu kan pasti ada alasannya. Ya kan, Pak Rahmat tidak diberi alasan langsung dihukum, tidak diberi kesempatan memberikan alasan. Nah, itu hukuman. Kamu nggak ngerjain PR, berarti kamu nggak boleh uang jajan. Nah itu, kalau di rumah mungkin seperti itu. Nah itu hukuman namanya. Itu anak nurut hari doang, besoknya bisa jadi seperti itu lagi. Ada konsekuensi. Konsekuensi itu seperti kesepakatan. Kalau tidak melakukan yang sudah kita omongin, nah itu yang ada konsekuensi harus diterima seperti tadi. Besok kalau telat, ambil sampah ya. Ternyata telat nih Pak Rahmat. Pak Rahmat sudah tahu kan harus seperti apa. Nah itu konsekuensi. Ada satu lagi. Ini mungkin kita juga baru tahu Bapak Ibu. Saya tahu juga di sini di CTP. Ada yang namanya restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi itu seperti penawaran. Tidak menghukum. Dia tidak menghukum. Dia juga tidak seperti konsekuensi. Tapi anak ditawarkan.
intinya anak didengar alasannya kenapa melakukan seperti itu. Nah, ini restitusi. Kita akan bahas lebih lanjut nanti restitusi. Saya tanya dulu kepada Bapak Ibu di sini yang kalian saya sebutkan ini apa ya? Hukuman, konsekuensi atau restitusi ya. Tadi ya, misalnya ada nih. Kalau contohnya misalnya rambutnya kayak yang dulu kita lakukan, rambutnya panjang kita langsung cukur karena kira-kira apa ya? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Rambutnya panjang kita langsung cukur aja. Hukuman, kenapa hukuman? Karena awalnya tidak tahu, akhirnya secara mendadak kita mencukur rambut anak tersebut. Nah, itu hukuman ya berarti ya. Mama kira saya tanya gitu. Kalau misalnya Mama Jabira, Mama ada omongan dulu dengan Jabira. Jabira besok ulangan. Kalau ulangan tidak belajar, enggak Mama kasih HP. Jabira ternyata tidak belajar. Nah, kira-kira itu gimana Mas? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Ya karena kitanya ada omongan. Ya kan? Karena ada omongan. Jadi itu kalau konsekuensi kita rundingan dulu sama anak. Ya kan? Mau tidak mau harus diterima. Ini identitas sukses akan terjadi. Si anak tidak akan sedih intinya. Oh saya melakukan kesalahan ya pantas lah. Ya kan? Ada satu lagi restitusi. Kalau dalam restitusi ini akan semakin bagus hasilnya. Ya kan? Kalau yang tadi kan konsekuensi saya rasa sedih gak dikasih HP walaupun udah ngomong ya kan, padahal nggak belajarnya gara-gara apa nih. Nah kalau restitusi itu ditanya dulu, kamu kenapa nggak mau belajar? Ada masalah apa? Ya kan? Kamu kenapa rambutnya panjang? Siapa tahu orang tuanya nggak punya uang buat cukurnya, ya kan? Atau mungkin anaknya memang pengen ikut gaya tren, rambutnya panjang gitu. Kalau restitusi nanti kita menawarkan, kamu maunya seperti apa? Dia suruh mikir sendiri Bapak Ibu. Kalau restitusi itu lebih ke penawaran. Nah ini yang kita, saya rasa menarik sekali di restitusi. Tapi ada lagi restitusi. Sekarang kita lanjut dulu. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Ada menurut Alpecon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar mereka bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru kepada seorang atau kepada seorang karyawan ya, kepala sekolah misalnya, ayo rajin nanti saya kasih hadiah, ya kan kita sedang berasumsi bahwa mereka itu sebenarnya tidak bisa melakukan itu. Ya, kita nyuruh mereka melakukan sesuatu, nanti kita kasih hadiah. Kita kasih ini hadiah, bisa contoh, kamu puasa 1 bulan penuh, nanti kita kasih hadiah. Gitu. Sebetulnya Bapak Ibu, kita sedang berbuat bahwa anak itu tidak mampu puasa, ya kan? Coba deh kalau nggak pakai hadiah, mampu nggak puasa, ya kan? Ayo puasa 1 bulan, nanti gue kasih hadiah. Nah itu kita tuh sedang mikir mereka tuh nggak mampu, ya kan? Kira-kira ini enggak puasa, oh saya mau puasa, biar dikasih hadiah. Nah, kalau nggak dikasih hadiah saya nggak mau puasa, nah, gitu. Jadi penghargaan itu sendiri menghukum dia sendiri sebetulnya. Jadi penghargaan itu karena hukuman penghargaan itu kayak semacam datang atau misalnya kayak tadi ya. Kalau maju ke depan, gue kasih permen nih, gitu ya kan? Saya mau maju ke depan, dia dikasih permen, gitu kan? Kalau nggak dikasih permen apa? Kalau nggak dikasih hadiah kan? Anak kan kadang nggak mau. Kita motivasi dengan yang seperti itu boleh. Tapi kalau terus-terusan, penghargaan itu akan
si anak itu. Oh hari ini mau boys juga kasih permen, gak mau maju lah. Nah begitu ya. Jadi intinya jangan memanjakan anak supaya mau aktif tapi kita kasih hadiah. Mungkin ini akan berbeda dengan kalau konteksnya kenaikan kelas ya Bapak Ibu. Itu kan suatu tamu. Kalau misal di kelas ini biar termotivasi beliin gorengan misalnya, ayo beliin gorengan. Nanti Bapak Bapak kamu mau maju dulu gitu kan. Nah itu awas hati-hati di rumah juga kayak tadi kan. Puasa 1 bulan full penuh nanti dikasih baju lebaran 10 misalkan. Bagus, tapi sebetulnya kita sedang berpikir mereka tuh nggak bisa kalau nggak dikasih hadiah gitu. Hati-hati dengan penghargaan Bapak Ibu, ya kan? Karena ini banyak sekali contoh-contoh penghargaan itu bisa membuat identitas gagal. Nah ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ya kan? Penghargaan itu jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek seperti tadi, ayo maju ke depan, nanti kasih permen, itu jangka pendek. Mereka nurutin kan, kasih permen gitu, itu jangka pendeknya aja, ya kan? Lalu kita bisa menggunakan penghargaan lagi ketika misalnya penghargaan itu melakukan sesuatu yang kayak misalnya gini di sekolah, kalau istirahat pakai sepatu, ya kan? Kalau mau dia pada pakai sepatu nanti itu kasih hadiah. Nah itu bisa jangka panjang sih, tapi berapa orang yang harus kita kasih hadiah, ya kan? Nah itu penghargaan itu bisa berdampaknya berjangka pendek dan jangka panjang dan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ya kan, tidak efektif. Pokoknya kepengennya dapat hadiah aja dan bisa merusak hubungan. Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Sekarang nggak dikasih hadiah lagi, nggak mau lagi gurunya ibu. Nah, gitu. Ya kan? Jadi pengen gurunya si ibu itu, tapi karena nggak dikasih hadiah lagi ya udah nggak mau. Pengen saya sekarang kalau puasa nggak dikasih hadiah lagi sama mama, ya udah. Nah itu akan merusak hubungan suatu saat nanti, berdampak jelek. Nah ini ada riset yang pertama. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Kenapa ya? Padahal dibayar, ya kan? Karena tadi mungkin terburu-buru menjawab, hasilnya salah. Akhirnya awalnya aja, ayo dikasih, tapi lama-lama kesini semakin melemah karena bentuk penghargaan itu. Intinya kalau mau meminta anak disiplin, jangan dirayu dengan penghargaan, karena bisa menghukum anak itu sendiri. Ya kan, menurunkan kualitasnya ini banyak kalau. Nah ini restitusi yang tadi bikin penasaran. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda lakukan? Guru seorang tua sebetulnya, karena kasusnya akan sama. Kalau siswanya menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahan baik-baik, apakah itu yang akan Bapak Ibu lakukan? Lalu yang kedua, gurunya atau orang tuanya bilang, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang mana nih yang mau dipilih, Bu? Yang pertama, kalau murid yang melakukan kesalahan, minta ditunjukin anaknya kesalahannya apa aja, berarti minta anaknya ngomong. Yang kedua, gurunya bilang, kamu tuh harusnya tahu, kamu tuh harus ngapain. Ini kira-kira kita tipe yang mana nih? Ya kan? Yang ketiga, mengingatkan murid akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Kamu sekarang telat lagi, kemarin telat lagi. Nah ini kita tipe yang mana nih? Yang keempat, mengapa kamu melakukan yang seharusnya
seharusnya tidak kamu lakukan. Itu yang keempat. Kita tipe-tipe yang mana nih? Lalu yang terakhir, mengkritik atau nggak ngajak ngomong. Kamu ya gitu-gitu lari, diam aja udah gurunya nggak ngajak ngomong. Tipe-tipe yang mana nih? Kira-kira Bapak Ibu. Yang pertama tadi kan, coba salahnya apa? Ya kan, anak suruh ngomong, saya salahnya ini. Yang kedua, kamu tuh harusnya gak kayak gitu. Ya kan, kamu harusnya tahu kamu harus gimana. Ini ya. Lalu yang ketiga, kamu kemarin gini, sekarang gini lagi. Nah, yang keempat, kenapa sih kamu ngelakuin itu? Harusnya kamu gak kayak gitu. Yang kelima, mengkritik dan mendiamkannya. Kira-kira tipe yang mana kita dari 5 itu? Yang mana Bu? Yang keempat. Kenapa kamu melakukan sesuatu yang harusnya tidak kamu lakukan ya? Kalau anak yang melakukan ini mungkin jawabannya akan beda-beda, tergantung kan? Ya tergantung orangnya. Pernah kami ya melakukan 5 ini semuanya saya pernah misalnya. Pernah ya? Ya. Pernah pasti. Atau cenderung yang seringnya yang mana? Diam aja udah males. Bisa yang gitu kan? Bapak Kensek yang 4 katanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang harusnya kamu tidak lakukan? Ya kan? Nah, bisa itu Pak, ini kan istilahnya tergantung posisi mungkin ya Pak. Nah, ini ya, restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dari saya bilang, restitusi itu saya melakukan restitusi kemarin, Bapak Ibu juga sudah tahu. Kalau di sini restitusi itu intinya penawaran lah ya. Nanti kita bahas di yang berikutnya. Nah ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang saya tahu sekarang juga kita harus membuat keyakinan kelas, kesepakatan dengan anak. Tadi saya di awal ada kesepakatan kelas ya. Nah nanti Bapak Ibu kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas beda dengan peraturan. Contoh nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kita harus pakai helm, Pak? Untuk apa? menjaga keselamatan di jalan raya. Ya, untuk keselamatan kan. Bapak yakin ya, kalau pakai helm selamat ya? Ya, pokoknya Ya, untuk tidak keselamatan ya. yakin. Pokoknya kita yakin bahwa pakai helm walaupun silakan tidak akan lebih parah ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Kenapa kita harus pakai masker, Bu? Ya, untuk kesehatan. Yakin ya? Iya. Nah, itu Bu, kita tuh harus membentuk yang seperti itu. Ya, berarti kita punya nilai keselamatan dan nilai kesehatan. Kita Bu di kelas harus punya keyakinan kelas. Bapak, sebetulnya di sekolah juga sama. Keyakinan kelas bisa dicontoh ya, tidak datang terlambat, ya kan? Itu kayak bisa Bu dibentuk keyakinan kelas bisa. Jadi kalau ada masalah apa-apa, kita bisa menanyakan anak mengenai keyakinan kelas. Jangan ribut ketika belajar. Sebetulnya nanti jangan pakai kata jangan pakai kata tidak boleh. Bahasanya harus lebih halus lagi untuk keyakinan kelas ini, karena kita posisi di Merdeka Belajar, tapi itu harus dengan kayak apa kemauan anak Bu. Bisa kayak semacam membersihkan kelas, piket, ya kan? Nah itu berarti bersama-sama melakukan piket kelas. Kata-katanya nanti dihalusin lagi. Harus ada keyakinan kelas dibentuk di kelas masing-masing. Terserah anak itu nanti ngomong Bu, kita bentuk ya keyakinan kelas, tapi harus kita penuhi. Ini bisa dilakukan di rumah dengan anak, ya kan? Di kelas dengan siswa. Tapi anak harus ngomong, bukan dari dulu nanti pakai baju merah putih Senin, Selasa itu. Kalau itu sudah bisa disebut keyakinan sekolah ya. Nah di kelas nih, jangan buang sampah, jangan ada kata jangan. Bisa boleh makan di kelas, sampahnya dibuang di luar tempat sampah gitu. Atau istirahat tinggalkan kelas, jajannya makannya di luar kelas. Itu
bahasanya dihalusin. Bentuk yang seperti itu, Bu. Jadi, ini nih yang sudah kita gaungkan ya, bahwa tempat makan dan tempat minum. Bahwa tempat makan dan tempat minum. Kalau bahwa tempat makan dan tempat minum, nanti apa, Bu? Gitu. Ya kan, silakan diskusikan dengan anak. Jadi harus ada yang namanya keyakinan kelas. Setelah dari keyakinan kelas, kita bentuk ke keyakinan sekolah. Ya, lebih mudah lagi nanti membentuk keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah berarti orang tua murid harus ikut. Misal sekolah masuk 7.15, orang tua murid harus tahu, Pak. Bukan gurunya aja sama anaknya yang tahu, orang tua harus tahu, karena nanti yang bangunin anaknya di rumah orang tuanya bukan gurunya. Ya, jadi keyakinan seperti itu, dan nanti timbul yang namanya ada gimana sih Pak kalau tidak terpenuhi? Nah, itu ada di keyakinan kelasnya. Ya, ada di keyakinan kelasnya itu. Lanjut. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kita punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kita itu sebetulnya butuh kasih sayang dan rasa diterima. Lalu kita butuh kebebasan. Kita butuh kesenangan, betul? Kita juga butuh penguasaan, betul? Kita butuh rasa berkuasa ya, berkuasa di kamar sendiri bisa. Lalu bertahan hidup, coba Mama kira-kira kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, contohnya apa Mama Pira? Nah, itu mau kira. Bertahan hidup, Mama Pira. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bu, Pak. Yang pertama bisa bertahan hidup, contohnya apa, Pak? Bertahan hidup. Ya mesti makan minum. mencari pekerjaan, mencari nafkah lah ya. Lalu kasih sayang, kasih sayang. Nah, anak juga sama, Bu, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kita orang dewasa aja butuh kasih sayang, kan ya? Pak Odi butuh kasih sayang. Penting, Bu. Penting itu kasih sayang. Ya kalau kasih sayang di rumah tidak terpenuhi, jangan mencari ke yang lain, begitu ya, Gus ya. Iya Pak ya. Itu yang menunduk aja tuh. Tanyain. Ada penguasaan, kita butuh rasa menguasai ya. Penguasaan yang kita miliki lah, ya kan? Lalu ada kesenangan. Kita butuh kesenangan kan? Referensi, nah ini kita. Nah, kebutuhan dasar ini Bapak Ibu, kalau tidak terpenuhi satu saja, anak-anak akan terlihat sebetulnya. Nanti kalau ada anak yang ngantuk di kelas, kira-kira apa ya kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi? Menurut Bapak Ibu, yang lain belajar tapi malah ngantuk. Kira-kira apa yang tidak terpenuhi? Yang pertama kan tadi saya bilang kasih sayang, kebebasan, bertahan hidup, penguasaan, kesenangan. Ada 5. Nah, kalau anaknya ngantuk di kelas, kira-kira apa, Pak? Gara-gara apa nih, Pak? Kalau dari 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi, apa ya? Bisa jadi kan? Hah? Ya, penyebabnya kan ada dari 5 ini tidak terpenuhi. Bisa jadi kan mungkin dia di rumah begadang, kurang tidur, berarti kan kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Bisa jadi kesenangannya dimarahin orang tuanya jadi nggak bisa tidur, ya kan? Lalu nggak jajan, istri yang lain istirahat, dia nggak jajan. Berarti kan kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Jadi kalau anak ada masalah, Pak Bu, lihat dulu apa yang dia tidak terpenuhi. Kadang kan anak di rumah nggak sarapan, belajarnya lemes, tidak bisa mencerna pelajaran dengan baik, begitu. Ya, itu ya Pak Bu. Jika kebutuhan 5 kebutuhan dasar tadi terpenuhi, insya Allah akan tercapai yang namanya dunia berkualitas. Pak Rahmat punya cita-cita kan? Pak Rahmat punya cita-cita membuat dunianya sendiri berkualitas. Kira-kira cita-citanya apa Pak Rahmat? Untuk diri sendiri lah, tidak untuk orang lain atau anak. Bu, nggak harus, silakan Pak Rahmat. Pak Rahmat pasti punya cita-cita sendiri lah, gitu kan? Kira-kira apa Pak Rahmat?
lulus S1 misalnya, itu kan bisa membuat dunia berkualitas, ya kan? Ya kan punya pengennya kan, Pak. Anak-anak juga sebetulnya begitu. Mereka punya cita-cita atau mereka punya, saya tuh maunya sekolah begini, saya tuh maunya belajar begini. Nah, makanya kita harus sharing, tanya anak-anak maunya seperti apa. Ki Hajar Dewantara tuh bilang guru itu hanya menuntun, dituntun aja anak tuh, dan anak itu subjek Pak, bukan objek. Guru mah ngeliatin doang, cuma menuntun harus ini, mengarahkan saja, tidak sampai ke nyuruh kasarnya gitu. Jadi kalau kita tuh harus bisa ngajar ya sesuai kepengen mereka. Mereka tuh maunya belajarnya sambil main kan, belajar tutorin. Tapi ya harus kita istilahnya tetap kita biar jangan meluas gitu. Pelajaran gak dapat yang ada main aja. Nah gitu. Nah ini 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang kita hadapi dalam menghadapi anak. Misalnya ada kasus mabuk. Risa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Jadi anaknya dipanggil karena menghina temannya. Kita sering yang seperti ini ya Pak Bu, ngejek gitu kan. Lalu kasus kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Intinya sama, mengejek ya. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Nah, ini mah gak usah hanya kepala sekolah doang, semuanya aja. Ini anaknya sering mengejek nih, kira-kira harus ngapain anak ini? Dipanggil aja ke kantor. Panggil ke kantor, terus gimana? Mengejek, Ya, termasuknya perundungan, ini perundungan. Kita panggil ke kantor, dinasehati ya Bu ya. Oke, siap. Nah, ini kan kalau posisinya ada di posisi kontrol. Tadi kan kata Ibu dinasehati langsung berarti ya. Ibu ini posisi yang mana nih Bu? Yang pertama penghukum. Kalau yang penghukum kayak tadi yang pertama tadi, nggak ada yang ngemek. Kamu ngomong kasar, kamu keluar dari kelas. Nah, itu posisi penghukum, ya kan? Lalu ada lagi pembuat merasa bersalah. Ada 5 posisi, kita yang mana nih? Pada posisi ini guru biasanya akan lebih lembut, membuat anak sangat merasa bersalah. Ibu kecewa sama kamu, ya kan? Kok kamu begitu? Nah itu pembuat rasa bersalah. Kok gak mau ngerjain PR gitu? Mama kecewa di sama kamu. Nah ini ada posisi teman. Yang tadi penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi teman. Ayolah gitu, jangan ngatain, ya kan? Apa sih ngatain? Nah ini biasanya kan bahasa-bahasa teman. Lalu ada yang pemantau, dilihatin aja dulu, ya kan? Tapi biasanya pemantau ini peraturannya kita tidak boleh membuli, perundungan. Nah ini pemantau ini biasanya ngomongnya peraturan aja. Nah ada manajer. Kalau manajer bisa tadi sebetulnya yang Ibu katakan, anak dibawa masuk ke kantor, ditanya, ya kan? Berarti sudah memposisikan sebagai manajer. Bukannya ketika ngejekin langsung dihukum, ya kan? Nah itu posisinya bagus tadi Ibu sudah melakukan posisi manajer, dibilang baik-baik dulu. Nah ini yang sudah pernah saya lakukan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini
Ada 3 berarti, namanya segitiga berarti ada 3. Bu, kalau ada anak bermasalah seperti yang saya dapatkan kemarin kan, atau di rumah nggak mau bikin PR, nggak mau bangun pagi, tanya dulu, ya kan, menstabilkan identitas. Dia suruh nyeritain dulu masalahnya apa, ceritakan dulu masalahnya apa. Lalu setelah itu tanyakan keyakinannya. Sebelum tanyakan keyakinan, validasi tindakan dulu, ikuti dulu. Oh, kamu begitu, iya ya, ya wajar ya kamu begitu. Mungkin ibu juga begitu ya kalau kamu istilahnya nggak mau bangun pagi karena malas, istilahnya di sekolah nggak ada temannya. Pokoknya kita benarkan dulu tindakan dia. Yang kemarin kan berantem, saya melihat langsung itu. Jadi temannya mengejek, dipukul. Saya tanya kenapa, dia suruh ceritain dulu semua kejadiannya. Kita stabilkan dulu identitasnya dia. Lalu kita dukung, kamu pukul. Iya Bu, mukul karena saya kesel, jengkel. Oh iya ya, mukul ya. Pantaslah kamu mukul, orang dia salah. Nah kita dukung dia dulu Bu. Itu validasi tindakan yang salah, membenarkan yang dia lakukan. Kita mendukung dia berarti, ya. Nah yang terakhir ini bisa menanyakan keyakinan. Kamu tuh kayak gitu tuh betul nggak sih? Ya kan? Keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita berantem begitu ada nggak sih? Ya kan? Nah di sini salah nggak sih? Jadi dia suruh cari tahu sendiri. Iya Bu, saya salah. Karena dia bilang begitu. Harusnya gimana? Ya harusnya saya nggak kayak gitu Bu. Gitu kan. Nah terus kamu maunya seperti apa? Nah kita tawarkan hukuman ke dia. Jangan langsung, udah sini kamu pulang aja nggak usah sekolah, atau habis ini kamu itu ya ambil sampah ya. Kita tawarkan dia maunya seperti apa. Ini segitiga restitusi Bu. Jadi harus seperti itu, jangan langsung dihukum atau langsung memberikan konsekuensi. Kita tanya dulu, terus kamu maunya seperti apa? Ya saya maunya dia nggak kayak gitu, kan paling gitu kan? Iya. Nanti kita omongkan teman kamu supaya gak begitu lagi. Tapi kira-kira kalau kamu berbuat seperti itu harusnya bagaimana? Nanti kita, jadi dia tuh mencari tahu sendiri yang harus hukuman, yang bukan hukuman ya, konsekuensi yang harus dia terima. Kita tawarkan, tidak kita langsung ini. Nah, pernah nggak Bu begitu? Sampai dia mencari tahu sendiri, pernah nggak? Kira-kira apakah hanya sampai oh ya udah kalau gitu ya udah nanti diakurin, kan kemarin kita ya sampai gitu aja ya Bu ya, udah akur gitu. Harusnya ditanya lebih detail lagi Bu, biar tidak terulang lagi itu segitiga restitusi seperti itu. Bapak Ibu, Ditanya jangan sampai kasar. iya Bu, iya. Jadi kita harus lebih ini lagi. Jadi sampai selesai, harus sampai selesai. Jangan menggantung. Kalau kemarin kan saya rasa cuma sampai validasi aja. Oh kamu begitu ya udah minta maaf, gitu kan, Ibu ya. Kalau harusnya di rumah juga begitu. Tanya, terus maunya seperti apa? Kalau anak kecil ya dengan bahasa kita sendiri, tidak bisa kayak anak SMP makan ngomong ya, saya harusnya lebih ini gitu kan. Kalau anak kecil kan gimana ya Ma, gimana ya Pak. Kita jadi mereka tuh harus mengetahui kesalahan mereka dan mengetahui jalan keluar dari masalah yang mereka dapat. Gitu Pak Bu, kita bimbinglah. Jangan langsung, udah kalau kayak gitu baikan, padahal hatinya masih enak gitu sama temennya, itu kan masih dongkol. Jangan dipanggil tarung dulu, panggil satu-satu dulu. Kalau memang berantem posisinya, kalaupun terlambat ya kita tanya, kenapa kamu terlambat? Ya kan, ada masalah apa? Bisa jadi 5 kebutuhan dasarnya tadi tidak terpenuhi. Ya jangan langsung mencap-mencap di situ seperti itu. Jadi inilah beberapa yang harus kita perbaiki Bapak Ibu. Yang mungkin selama ini kita sudah melakukannya tapi nggak tahu artinya, atau kita belum pernah melakukannya, kita yang tahu marah-marah aja ke anak gitu kan.
bisa dilakukan di rumah, bisa di sekolah. Berarti kan ini kalau kita di sekolah, orang tua ya berarti di rumah. Anak itu sebetulnya bisa kok diajak ngobrol, bisa kok diajak ngomong, gitu kan. Tidak melulu yang istilahnya harus nurutin kemauan kita. Karena mulai ngantuk sedikit lagi terus sudah selesai. Ada game, boleh berpasangan dua-dua, ini kayaknya bisa deh dua-dua ya Bapak Ibu ya. Ada game, ngambil ini gamenya, bisa berpasangan dua-dua. Ayo silakan Pak, dua-dua terus Pak. Oke. Gimana dua-dua? Di situ ada Pak, berdiri Pak. Sini, Boy sama Bu Ira sini berarti ya. Sini, nanti gamenya ngambil ini. Pak cepet-cepet ngambil ini. Ya, yang dapat ini ya itu yang dapat. Oke, ya. Asik. Oke ya. Silakan. Nanti siapa yang dapat ya berarti itu yang dapat. Bu yang lainnya pikirin dulu Bu, aduh nanti pecah itu. Amankan dulu. Dulu Pak, amankan Pak. Siap ya. Iya, pokoknya amanin dulu. Jangan lama-lama. Oh, sampai lah. Enggak, ayo. Halo. Ada Bu. Berarti ke atas. Berarti ke atas. Oh, Bis. kamu ini. Itu ya. Ya. Ah. Itu baru. Iya, baru contoh belum. Ya. Contoh. Udah berapa lu? Masih contoh. Ah. Lama. Oke. Itu udah dapet Bu. Oh, berarti jangan lupa deh. Ha. Ya. Oh, ya. So, posisinya enak yang mana ininya nih? Kayak gini. Pokoknya yang pertama pegang dia ini yang dapat. Ya nanti berarti ini baru panas dulu. Mana dulu Bu? Panas dulu. Ya kan ada saya yang mengambil nomor saya. Jadi Bu. Yang Bisa dibagi-bagi. Itu hanya apresiasi, bukan apa ya, ini hanya permainan. Bukan seperti yang tadi, karena anak-anak membuat hukuman, bukan. jual artis lumayan. Saya sudah selesai, Bapak Ibu. Penjelasan mulai definisi intinya, Bapak Ibu. Yang tadi itu kalau ada masalah, anak berbuat salah, kita tanya dulu. Dan untuk melakukan budaya positif di sekolah harus dengan beberapa pihak ya, Bapak Ibu. Terus budaya positif itu harus bisa mencerminkan nilai-nilai kebajikan. Itu. Jadi kita mau membuat budaya positif, semua harus tahu ada nilai-nilainya. Peraturannya tidak dibuat satu pihak, semua harus tahu. Kemudian kalau ada masalah kan bisa jadi 5 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Lalu posisi kita Bu, posisi yang paling bagus itu sebenarnya manajer ini ya. Kayak tadi Bu Nia bilang bagus, tanya dulu kenapa. Tapi kalau misalnya ada masalah ya jangan ya udah kamu ini tawarin dulu anaknya. Seperti itu sih intinya bagaimana mengatasi masalah-masalah yang sering kita hadapi. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Salam guru penggerak dari saya, bergerak, bergerak dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Linda Oktapani yang telah menyampaikan paparannya. Demikian paparan budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Linda Oktapani SPD dengan lugas. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.